Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfira Anggraini dari kelompok 4. Di sini kami dari kelompok 4 membahas tentang machine learning in agriculture, di mana kami mengambil 8 jurnal internasional, di antaranya 2 ini akan direview oleh saya sendiri. Yang pertama dengan judul Machine Learning Application for Precision Agriculture, a Comprehensive Review. Artinya itu penerapan machine learning untuk pertanian presisi. Nah, selanjutnya jurnal ini dipublish oleh IEEE, volumenya itu 9 dan halamannya 1-31. Diterbitkan pada tahun 2021, penulisnya ialah Abhinav Sharma, Arpit Jain, Praktek Gupta, dan Vinay Chowdhury. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari jurnal tersebut. Tujuannya sebuah artikel yang menunjukkan bagaimana pertanian presisi dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang berkelanjutan melalui peran machine learning. Kita masuk ke yang kedua, subjek dari jurnal tersebut ialah prediksi parameter tanah pada karbon organik, kadar air, prediksi hasil, dan penyakit serta deteksi spesies pada jurnal tersebut. Selanjutnya itu ada metode dari jurnal internasional yang kami review. Metodenya itu ada 5. Yang pertama study literatur. Study literatur ini mencari topik-topik atau mencari artikel yang berhubungan dengan jurnal. Yang kedua pembuatan algoritma. Pembuatan algoritma ini dapat kalian lihat di sebelah kanan ini ada gambar sebuah pohon algoritma yang telah dibuat oleh penulis. Selanjutnya itu ada penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi ini dilakukan setelah pohon keputusan ini mendapatkan sebuah keputusan dari algoritmanya. Selanjutnya diakhiri dengan kesimpulan. Jadi hasil jurnal internasional ini ialah algoritma regresi adalah tulang punggung atau hal utama untuk segala subjek jurnal serta algoritma deep learning seperti CNN dan klarifikasi machine learning. Baiklah, saya masuk ke review jurnal yang kedua dengan judul Review of Machine Learning and Deep Learning Model in Agriculture. Di mana judul ini artinya adalah review machine learning dan deep learning secara mendalam di bidang pertanian. Jurnal ini bervolume 5 dengan halaman 1-16, diterbitkan pada tahun 2021 dengan penulis Fatih Bal dan Fatih Kayal. Kita masuk ke isinya. Yang pertama yaitu ada tujuan. Tujuannya menyusun literatur sistematis dalam memahami sistem machine learning yang terbaik dan tertentu untuk dipahami serta membandingkan beberapa jurnal terkenal dalam satu topik yang menghasilkan satu kesimpulan sistematis. Berarti penulis ini mengumpulkan beberapa jurnal dari jurnal yang terkenal dan mengambil satu keputusan atau kesimpulan secara sistematis. Yang kedua ada subjek dari jurnalnya. Subjeknya itu kajian yang berhubungan dengan berbagai jurnal mengenai machine learning dalam bidang agriculture yang disusun dengan baik sehingga menghasilkan literatur yang lebih baik. Selanjutnya ini ada metode. Metodenya itu ada 3. Yang pertama study literatur yang baik. Sama seperti yang jurnal yang pertama, study literatur itu mengumpulkan segala artikel yang berhubungan dengan jurnal yang dibahas. Yang kedua ada analisis beberapa jurnal. Berarti dikumpulkannya beberapa jurnal terkenal dan dianalisis. Lalu setelah dianalisis ini ada yang namanya sebuah hasil berupa susunan yang sistematis. Lanjut terakhir ke hasilnya, yaitu tinjauan studi menunjukkan bahwa sementara yang paling disukai model machine learning adalah CVM, ANN, dan RF. Model deep learning yang paling disukai adalah model berbasis CNN, yaitu AlexNet, Linear, dan ResNet 50. Ini dapat dilihat di sebelah kanan kalian di layar
ada yang namanya data. Data ini dikumpulkan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, di sini dapat dihasilkan bahwa terlihat bahwa jumlah aplikasi berbasis AI maupun machine learning di bidang pertanian meningkat dibandingkan masa lalu dan ini sangat menjanjikan dalam hal keberlanjutan produktivitas. Baiklah, mungkin dari saya sendiri Alfira Anggraini hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan selanjutnya jurnal ketiga kepada Janumela. Kepada Janumela saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Alvira. Saya akan melanjutkan review jurnal yang ketiga dan keempat. Ini berisi dua jurnal internasional. Yang pertama yaitu A Machine Learning Based Assessment of Maize Silage Dry Matter Losses by Net Bags Buried in Farm Bunker Silos, yang artinya penilaian berbasis pembelajaran mesin dari kehilangan bahan kering silase jagung, yang diterbitkan oleh Jurnal Multidisciplinary Digital Publishing Institute atau MDPI. MDPI ini merupakan open access jurnal yang berarti jurnal yang memiliki akses yang terbuka. Volumenya itu sendiri terdiri dari 12 volume dan halaman 1 hingga 10 yang diterbitkan pada tahun 2022. Penulisnya sendiri yaitu terdiri dari beberapa orang, Severino Segato, Giorgio Marchesini, Luisa Margin, Barbara Contiero, Ignio Andrigetto, and Lorenzo Serva. Tujuannya sendiri yaitu menyelidiki pengaruh efek kimia dalam kelompok peternakan sapi pra-Italia beserta hubungan antara kepadatan dan porositas kejadian DML. DML ini merupakan dry matter losses atau kehilangan bahan kering dan pola kuantitas fermentasi dari silase WPM. WPM ini merupakan whole plant maize atau silase jagung utuh. Selanjutnya yaitu subjek. Silase jagung utuh atau WPM untuk sapi prahlaktasi dengan keunggulan genetik tinggi dalam sistem pertanian di banyak negara Eropa. Ini merupakan pakan ternak utama yang berkontribusi pada formulasi ransum campuran total. Selanjutnya yaitu ada metode. Metodenya ini menggunakan metode analisis pohon klasifikasi pembelajaran mesin. Jadi ini merupakan proses di mana pohon keputusan menggunakan struktur pohon hierarki. Selanjutnya ada hasil kandungan DM dari WPM segar sangat mempengaruhi DML di seluruh proses. Kantong jaring yang diisi dengan hijauan yang baru dipotong dan dikubur dalam silo bunker dapat mensimulasikan proses pembuatan silase sehingga mendukung strategi pengambilan keputusan efektif bagi petani dan ahli gizi untuk sapi laktasi dan sapi potong. Jadi hasilnya ini sangat bagus digunakan pada bidang pertanian. Selanjutnya ada review jurnal yang kedua. Itu judulnya Machine Learning in Agriculture, a Comprehensive Updated Review. Diterbitkan oleh Jurnal Multidisciplinary Digital Publishing Institute atau MDPI, sama seperti pada jurnal sebelumnya, volume 22 dan halaman 1 hingga 55 yang diterbitkan pada tahun 2021. Penulisnya juga terdiri dari beberapa orang, yaitu Lefteris Benos, Aristotelesi Tagarakis, Georgios Dolias, Remigio Beruto, Dimitrios Kateris, dan Dionysis Boktis. Tujuan dari jurnal ini yaitu menjelaskan pembelajaran mesin di bidang pertanian dengan meninjau literatur ilmiah terbaru berdasarkan kombinasi kata kunci tertentu. Nah, kombinasi kata kuncinya ini terdiri dari pengelolaan air, manajemen tanaman, dan lain sebagainya. Subjeknya sendiri yaitu merupakan kecerdasan buatan. Pembelajaran mesin yang memiliki potensi untuk menangani berbagai tantangan dalam sistem pertanian. Nah, sistem pertaniannya ini berbasis pengetahuan. Metodenya ini menggunakan penilaian sistematis, di mana catatan diidentifikasi melalui database pencarian berdasarkan kunci, seperti kunci yang kita lagi bahas tadi, dan tahapan-tahapan tertentu dalam klasifikasi studi pengelolaan tanah, pengelolaan air, manajemen ternak, dan manajemen tanaman. Manajemennya ini menggunakan catatan yang diidentifikasi, disaring, dan ditentukan kelayakannya. Lalu studinya dimasukkan dengan penggabungan kualitas dan kuantitas hingga jadilah studi klasifikasi dengan beberapa kategori yang dikecualikan seperti studi yang tidak berbahasa Inggris. Lanjut yaitu yang terakhir, hasil
Algoritma pembelajaran mesin yang memberikan hasil terbaik berdasarkan skep studi ditunjukkan oleh model ML Machine Learning keluaran jaringan syaraf tiruan yaitu 51,8%. Nah, hasil ini dihitung melalui performa hingga kemajuan-kemajuan lainnya di setiap kategori pada studi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Akan saya lanjutkan kepada rekan kelompok saya yang berikutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Rafaeliana. Saya akan mereview jurnal Question Agriculture Using IoT Data Analysis and Machine Learning. Next. Jurnal Kingsall University Computer and Information Sciences. Volume 3 halaman 17 tahun 2021 dan penulisnya yaitu Rafesha Akhtar dan Syabil Ahmad Safi pada tanggal 5 Juni 2021. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada petani saat ini menggunakan teknologi seperti pemantauan jarak jauh, teknik yang sedang digunakan seperti jaringan sensor kabel dan IoT, mengembangkan teknologi ekonomis bagi petani. Sistem ini membantu petani untuk mencegah penyakit tanaman pada waktu dan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dari lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Kemajuan mengguncangkan pendekatan dan menghasilkan peluang baru dan terbaik untuk mencapai puncak kekuatan dan kemampuan teknik komputasi termasuk IoT, jaringan sensor, kabel, analitik data, dan pembelajaran mesin di bidang pertanian. Selanjutnya, subjek. Jammu dan Kashmir adalah wilayah geografis paling utara di anak benua. Memiliki iklim berbeda untuk setiap wilayah karena variasi yang besar dan tingkat ketinggian gandum, jagung, dan padi yang ditanam di sekitar 250.000 hektar, 210.000 hektar, dan juga 110 hektar. Masing-masing merupakan tanaman sereal utama dari individu. Jammu dan Kashmir apel adalah hasil panen bahagia lembah Kashmir di India. Risiko pertanian dipicu oleh berbagai faktor seperti variabilitas atau perubahan iklim, kejadian cuaca ekstrim, praktik pengelolaan tanaman dan status kesuburan tanah dan lain-lain. Next. Bentar. Metode penelitian yang dilakukan dalam tersebut tentunya menggunakan makalah ini mencapai puncak kekuatan dan kemampuan teknik komputasi termasuk IoT, jaringan sensor, kabel, analitik data, dan pembelajaran mesin di bidang pertanian. Hasil penelitian itu hasil studi kasus adopsi prediksi penyakit kudis apel di kebun Kashmir telah menunjukkan peningkatan dalam penyebaran informasi mengenai faktor atau parameter yang bertanggung jawab atas penyakit tersebut. Akhirnya makalah ini menyoroti masalah yang dihadapi saat mengembangkan dan menerapkan aplikasi tersebut secara real-time. Untuk itu dilakukan survei lokal untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pertanian presisi. Baik, selanjutnya ke review jurnal 2 yaitu tentang faktor influencing the adoption of farm machine, a case from Bangladesh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan inovasi petani dalam adopsi mesin pertanian. Dalam mencapai tujuan umum tersebut dapat dirumuskan tujuan khusus sebagai berikut, yaitu pengembangan kompetensi 1 untuk mengukur status inovasi kompetisi kerja kapasitas petani untuk mengadopsi pertanian kerjasama teknik mesin. 2. Untuk menilai dan menjelaskan peran karakteristik sosial ekonomi petani dalam adopsi pertanian memasuk tuntutan kualifikasi pendidikan kemampuan manusia mesin. Dan 3. Menggali faktor-faktor berhubungan dengan kapasitas inovasi. Subjeknya adalah Bangladesh adalah negara kecil berbasis pertanian dengan luas 1.470 km persegi. Jumlah penduduk negara ini adalah 158,9 juta dengan tingkat pertumbuhan tahunan 1,37% BBS 2017.
Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mesin pertanian. Saat ini mesin menggantikan aktivitas padat karya lebih banyak tersedia untuk digunakan di pertanian Bangladesh. Hasil penelitiannya, di Bangladesh, kapasitas inovasi petani dalam adopsi mesin pertanian sangat penting karena produksi pertanian tidak begitu baik, jumlah penduduk semakin bertambah dan kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat sehingga petani perlu meningkatkan tingkat inovasi mereka dalam adopsi mesin pertanian. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan kami yaitu Mona Lisa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Liana. Saya akan melanjutkan jurnal saya, yaitu Machine Learning Algorithm to Assess the Thermal Behavior of a Moroccan Agricultural Greenhouse. Next. Yang bervolume 5 halaman 1-11 tahun 2021. Penulis Akin Alohi, Nuruddin Kob, Abdul Rashid Hamrani, and Syed Sadedin. Next. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menilai potensi algoritma pembelajaran mesin dalam memprediksi suhu udara dalam ruangan di rumah kaca. Menggunakan data luar ruangan, model pembelajaran mesin tersebut regresi berbasis mesin vektor, pohon ensemble, dan regresi proses Gaussian dibandingkan dengan modul regresi linear berganda. Subjeknya, pertanian rumah kaca memberi petani kemampuan untuk secara aktif mengendalikan kondisi pertumbuhan lingkungan, yang berarti bahwa tanaman diproduksi sepanjang tahun di lingkungan yang terkendali terlepas dari iklim. Next. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis perilaku termal rumah kaca. Dapat dibagikan menjadi dua kelompok utama: metode berbasis fisika yang didasarkan pada teori matematika, yang menjelaskan buku maupun fisika seperti konservasi energi dan massa. Metode berbasis pembelajaran mesin yang didasarkan pada AI, kecerdasan buatan AI dengan teknologi komputer modern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua model prediktif mampu menggambarkan suhu udara dalam ruangan rumah kaca dan kinerja dengan hanya 10% prediksi dari dataset sebagai data patih. Next. Machine Learning in Agriculture Domain volume 1. Next. Yang bervolume 1 halaman 1-11 tahun 2021, ditulis oleh Faisal Mesram, Kailas Patil, Fidula Mesram, Dinesh Hajket, and Ram Teke. Next. Tujuan penelitian ini telah secara ekstensif meninjau literatur yang tersedia tentang penerapan pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam di bidang pertanian. Model pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam tahap pertanian, termasuk prapanen, panen, dan pasca panen, dan domain yang berbeda. Metodenya mengikuti alur pembelajaran mesin dengan metode eksperimental. Standar penelitian harus membuat dataset mereka sendiri dan menyediakannya untuk orang lain melalui platform yang berbeda, sehingga orang lain dapat menggunakannya untuk pengujian dan validasi model mereka sendiri. Next. Metodenya mengikuti alur pembelajaran mesin dengan metode eksperimental. Standar penelitian harus membuat dataset mereka sendiri dan menyediakannya untuk orang lain melalui platform yang berbeda, sehingga orang lain dapat menggunakannya untuk pengujian dan validasi model mereka sendiri.
Nah, penelitiannya menggunakan pembelajaran mesin dalam domain pertanian di setiap fase pertanian mulai dari prapanen hingga pasca panen. Langsung aja ya. Baiklah, mungkin dari kelompok saya, dari kelompok 4, tentang machine learning in agriculture cukup sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Halo, Hai. saya Graciela dari kelompok 2. Saya ingin bertanya untuk Janumela. Pada jurnal ketiga itu kan terdapat disebutkan tentang probable district. Nah, mengapa kita harus menggunakan probable district tersebut? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Graciela atas pertanyaannya. Pertanyaan itu bisa saya jawab sekarang, jadi saya ingin menjawab sekarang. Karena tadi kan udah jelasin probabilistik itu yang menjajah di tanah dan menyelidiki dari jaring. Jadi dia mengumpulkan volume tertentu dari silase jagung utuh yang digunakan untuk menghitung kepadatan dan porositas. Porositas ini merupakan ruang endapan yang berada di dalam bunker silo tersebut. Apakah bisa diterima jawabannya? Oke, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk yang lainnya jika ada ingin bertanya dipersilahkan lagi. Kayaknya cuma Graciela. Lanjut aja nggak sih pertanyaan yang lain? Bagaimana teman-teman semua? Bahas yang udah ditanya tadi aja nggak? Oke, Ayo guys, langsung jelasin tadi aja. lagi masih ada kesempatan. Baiklah, karena mungkin tadi recordnya nggak kesimpan, jadi kami nge-record ulang. Jadi kami langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Yang pertama itu ada di jurnal 1 dan 2 oleh saya sendiri. Pertanyaan dari Toji. Yang pertama, pertanyaannya tadi pada saat pemaparan metode penelitian ada yang namanya pembuatan algoritma machine learning. Nah, coba jelaskan apa-apa saja isi dari algoritma tersebut. Nah, jadi saya langsung jawab pertanyaannya. Jadi, algoritma machine learning membahas algoritma yang paling umum digunakan. Isinya itu ada bahwa algoritma regresi adalah tulang punggung atau hal utama untuk menentukan sifat tanah, cuaca, dan prediksi hasil panen. Algoritma deep learning seperti algoritma klasifikasi CNN dan machine learning seperti CVM, keputusan, dan RF dieksplorasi untuk identifikasi penyakit dan gulma. Seperti halnya dengan tujuan penelitian yang telah saya paparkan tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, itu ada dari kelompok 1 oleh Welby. Pertanyaannya itu, disebutkan bahwa tujuan penelitiannya
ialah mempermudah pertanian presisi, baik itu meningkatkan produktivitas maupun kualitas melalui machine learning. Nah, apakah ada penerapan alat tertentu yang dirancang berdasarkan hasil dari penelitian? Jawabannya memang di pas pembuatan jurnal itu belum ada penerapannya, namun udah dibuat rencana sebagai cakupan kerja masa depan atau masa yang akan datang. Rencana selanjutnya ialah akan dibuat chatbot berbasis NLP, dibuat dengan lebih banyak algoritma machine learning, deep learning, dan hibrida. Nah, alat ini dapat dieksplorasi di industri pertanian yang akan menciptakan pencapaian tujuan dari penelitian itu, penelitian jurnal yang saya bahas. Selanjutnya, yang ketiga. Dan yang ketiga, pertanyaan dari Azri dari kelompok 1 juga. Pertanyaannya itu bagaimana perbedaan antara machine learning dan deep learning dari jurnal yang saya bahas. Perbedaannya, pada praktiknya, machine learning mampu mengidentifikasikan inputan serta membuat model secara manual sesuai data yang telah ditetapkan. Berarti datanya ini dikasih ke machine learning, lalu machine learningnya akan membuat model secara manual. Sedangkan deep learning atau DL, algoritmanya akan bertugas sendiri dari awal sampai akhir. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kepada rekan saya, Rafeliana, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Baiklah, tadi pertanyaan dari Daniel yaitu jumlah penduduk di Bangladesh semakin bertambah dan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Jadi petani harus meningkatkan tingkat inovasi mereka dalam adopsi mesin pertanian, bahwa karena ukuran pertanian, pelatihan, inovasi, dan keadaan penggunaan mesin pertanian memiliki kontribusi yang signifikan, dan aksesnya juga lebih baik terhadap pelatihan mesin pertanian yang disertai dengan pengetahuan yang lebih baik. Selanjutnya pertanyaan dari Hamidah, yaitu bagaimana hasil dari kasus adopsi prediksi penyakit kudis apel di kebun kami. Yaitu hasilnya sudah menunjukkan peningkatan dalam hal penyebaran informasi mengenai faktor atau parameter yang bertanggung jawab atas penyakit tersebut. Maka masalah yang dihadapi saat ini mengembangkan dan menerapkan aplikasi tersebut secara real-time. Dan pertanyaan ketiga dari Muhammad Nur Amin, teknologi apa yang digunakan petani untuk mengetahui informasi tersebut dan manfaatnya apa aja? Yaitu teknologi yang digunakan para petani seperti pemantauan jarak jauh, jaringan sensorik kabel, dan IoT. Manfaatnya untuk membantu petani mencegah penyakit tanaman pada waktu dan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dari lahan pertanian untuk memenuhi pangan yang terus meningkat. Nah, itu saja dari saya, dan saya serahkan kepada Mona Lisa. Terima kasih. Baiklah, tadi ada pertanyaan dari Arwin, yaitu rumah kaca dibagikan 2 kelompok dalam berbasis apa? Nah, rumah kaca berbasis fisika dan berbasis pembelajaran mesin. Selanjutnya ada pertanyaan dari pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam yang berbeda di berbagai tahap apa saja. Nah, di tahap pertanian ini ada 3 tahap, yaitu tahap prapanen, panen, dan pasca panen domain yang berbeda. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya pertanyaan yang ditujukan kepada Jonumela dapat dijawab.
Baik, tadi ada yang bertanya kepada saya tentang jurnal yang ketiga dan keempat. Saya akan langsung menjawab. Tadi pertanyaan pertama itu oleh Graciela. Pada gambar, oh iya, udah saya jawab ya tadi ya, yang Graciela. Jadi langsung aja yang kedua, pertanyaan dari Angelita. Tadi pertanyaannya yaitu tadi telah disebutkan tentang metode pohon. Jadi bagaimana sebenarnya metode pohon bekerja? Langsung saja saya jawab karena tadi sudah dijawab dan ingin merupakan rekaman ulang. Jawabannya yaitu tadi kan sudah ada dibahas dikit. Jadi decision tree ini merupakan model prediksi dengan menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki. Konsepnya adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Jadi dia berdasarkan seperti tadi pohon keputusan. Yang ketiga ada pertanyaan dari Yola. Pertanyaannya disebutkan bahwa model machine learning jaringan syaraf tiruan memberikan pengeluaran terbaik. Bagaimana cara jaringan syaraf tiruan menentukan keluarannya? Jawabannya, untuk menentukan keluaran, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi. Biasanya bukan fungsi linier yang dikenakan pada jumlah masukan yang diterima. Jadi dia ditentukan dari berapa banyak jumlah yang masuk. Dan besarnya keluaran ini selanjutnya dibandingkan dengan suatu batas ambang. Jadi dia juga ditentukan dari batas ambang. Sekian jawaban-jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, mungkin dari kelompok 4, kelompok saya sendiri, itu saja yang dapat kami sampaikan dan presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala pertanyaan dan respon dari kalian semua. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Halo.